Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati senior saya Pak Chandra Darusman, Ibu Cita, juga teman-teman sahabat yang hadir, juga di Zoom meeting, melalui Zoom meeting. Di era pandemik, di era COVID, pembajakan justru semakin ganas, semakin meluas, dan semakin efisien. Itulah berita yang kita baca dari sumber-sumber yang kredibel. Saya sendiri membaca BBC di tahun 2020 melaporkan bahwa bahkan di Inggris, ini di negara modern yang aparat hukumnya sudah begitu kuat, bahkan di Inggris di era pandemik di tahun 2020 pembajakan film naik 43%. Itu di Inggris. Di India naik 63%. Dan kita tahu pembajakan ini terjadi di hampir semua negara, dan yang dibajak tidak hanya film, tapi juga buku, musik, dan aneka karya intelektual. Lalu kita bertanya, apakah sebabnya? Karena tanpa tahu sebab, susah kita mencari solusinya. Nah, ada 3 sebab yang sering didiskusikan oleh para ahli. Bahwa pertama, ternyata justru juga disebabkan oleh datangnya teknologi tinggi. Jadi datangnya teknologi tinggi sekarang ini justru menambah kemampuan dari teknologi itu, pembajak itu, untuk mengcopy, menggandakan, dan mendistribusikan secara jauh lebih masif dan secara jauh lebih efisien. Jadi teknologi tinggi pun memberi kontribusi bagi semakin susahnya kita melawan pembajakan. Itu pertama. Kedua, ini juga yang jauh lebih susah, justru karena daya terima publik. Jadi di era pandemi sekarang ini, ekonomi tambah susah, stres meluas kemana-mana, ya. Orang butuh hiburan, yang terjadi kemudian semakin banyak orang mencari hiburan-hiburan yang murah, jika bisa yang gratis. Dan tak lagi mereka peduli apakah itu karya pembajakan. Ada dengan sendirinya, situasi ini juga membuat di era pandemik justru pembajakan meluas. Ketiga yang juga menjadi penyebab adalah pemerintahan semakin tak berdaya. Karena yang hadapi sekarang ini teknologi yang lintas negara, kita bisa di Indonesia ini menikmati produk bajakan, tapi pembuatnya itu di luar Indonesia. Sehingga pemerintah nasional pun semakin susah memberantasnya. Apalagi undang-undang di Indonesia, kalau kita lihat soal pembajakan, soal hak cipta, lebih banyak itu bercorak delik aduan, sehingga pemerintah baru bergerak setelah ada aduan, dan akibatnya hal yang paling esensial di hukum, yaitu pencegahan, itu tak bisa dilakukan. Jadi 3 sebab inilah yang membuat pembajakan itu semakin berkembang menjadi monster. Teknologi tinggi, daya terima publik, dan pemerintah yang semakin tak berdaya dan juga kemudian semakin pasif pula. Ia menjadi monster, namun sekali lagi kita pun belajar sejarah. Bahwa dalam sejarah kita ketahui monster pun bisa dikalahkan. Raksasa pun bisa dikalahkan. Karena itulah kita senang sekali hari ini berkumpul 4 lembaga yang mewakili dunia penerbitan, dunia penulis, juga para ahli hukum, juga koordinasi dengan pemerintah. Kita anggap inilah awal dari perlawanan kita. Kita melawan diawali dengan niat baik. Karena kita tahu mencipta itu adalah hal mulia,
Karena mencipta itulah peradaban ini bergerak. Ya. Karena itulah hak cipta layak dilindungi. Hak cipta layak diproteksi dengan apa yang kita bisa. Dan kita sudah mencoba menelusuri solusinya, menelusuri juga penyebabnya. Itu harus melibatkan teknologi, harus melibatkan juga perubahan dalam persepsi masyarakat, harus melibatkan juga pada kehendak pemerintah mengubah undang-undangnya untuk tidak hanya menjadikan pelanggaran ini sebagai delik aduan. Karena itu solusi, itu penyebabnya, itu pula solusinya. Jadi monster hanya bisa dikalahkan oleh monster, ya. Raksasa hanya bisa dikalahkan oleh raksasa. Semoga kerjasama 4 lembaga yang kecil-kecil ini pelan-pelan juga tumbuh menjadi monster, dan kita sudah mulai dengan niat baik, sisanya adalah perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Denny J.